Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, saya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara akan memaparkan membangun zona integritas di Kejaksaan Tinggi Sulut menuju wilayah birokrasi bersih melayani 2021. Tahun 2019, Kejati Sulut berhasil meraih WBK dan kini kami berkomitmen untuk dapat meraih predikat WBBM. Dan yang lebih membuat kami semakin bersemangat ketika pada tanggal 13 April 2021 Kejati Sulut dikunjungi oleh Menteri Pan-RB Bapak Cahyokumolo yang sangat memberikan dukungannya kepada Kejati Sulut. 6 area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik sudah kami lakukan di zona integritas WBK. Dan kali ini dalam zona WBBM 2001 kami akan lebih meningkatkan pelaksanaannya. Sebagaimana antara lain di manajemen perubahan, target yang ingin kami capai adalah untuk lebih meningkatkan integritas. Demikian juga pada area-area perubahan yang lain yang kami lakukan adalah lebih meningkatkan, mengevaluasi, dan memonitor apa yang sudah kami lakukan. Dalam mempersiapkan meraih predikat WBBM 2001, kami awali dengan rapat tim manajemen dan dilakukan dengan pembentukan tim manajemen perubahan berdasarkan SK Kejati Sulut. Setelah itu kami menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2001 bersama seluruh pegawai Sulut dilakukan penandatanganan fakta integritas serta menyatakan komitmen bersama untuk saling mendukung meraih WBBM tahun 2021, dan yang paling utama adalah merubah pola pikir dan budaya kerja dari para anggota Satker. Di sini peran pemimpin dituntut untuk dapat dan pantas dijadikan seorang role model. Sebagaimana tujuan dari RB adalah mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pimpinan sebagai contoh dari bawahan harus mampu budaya melayani masyarakat, bukannya dilayani oleh masyarakat. Salah satu yang kami lakukan adalah menetapkan agen perubahan dari jaksa dan tata usaha yang diharapkan dalam kesehariannya mampu menjadi contoh lingkungan di sekitarnya. Dalam area perubahan penguatan ketatalaksanaan, masing-masing bidang sudah melengkapi dengan SOP, dan yang kami lakukan sekarang adalah menyempurnakannya, melakukan evaluasi, dan memonitor pelaksanaan SOP tersebut. Untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai, kami mempergunakan aplikasi absen wajah, yang mana absen tersebut lebih akurat dan lebih efektif dari absen sebelumnya, di mana dapat merekam wajah yang bersangkutan serta jam serta menit keberapa yang bersangkutan hadir dan meninggalkan kantor. Aplikasi-aplikasi sudah kami bangun untuk memperkuat area penataan tata laksana. Lengkap kami punyai antara lain CPD, e-arsip, Labdu, Omspan, dan yang terbaru kami punyai adalah aplikasi e-Admintel. Dalam area perubahan penataan sistem manajemen SDM, kami lebih meningkatkan
profesionalisme SDM. Antara lain mengirimkan perencanaan kebutuhan pegawai, mengusulkan mengirim pegawai baik tata usaha atau TU untuk mengikuti diklat, BIMTEK secara online, dan kami melakukan mutasi lokal secara berkala terhadap para pegawai. Juga dilakukan penilaian prestasi kerja. Dalam area perubahan keempat, yaitu penguatan akuntabilitas, kami membuat perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan sehingga pimpinan secara berkala memantau pencapaian kinerjanya. Demikian juga Renja, Renstra secara berkala kami susun. Dalam penguatan akuntabilitas, kami pun melengkapi dengan aplikasi Imonef Bappenas dan Imonef Smart Kemenq. Dalam area perubahan kelima, penguatan pengawasan, target yang ingin dicapai adalah lebih meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dalam rangka lebih meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara serta lebih menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Kejati Sulut telah mempunyai unit pengendalian gratifikasi. Unit ini melakukan sosialisasi ataupun public campaign ke internal atau ke instansi pemerintah, BUMN, BUMD di wilayah Provinsi Sulut dengan melakukan pemasangan banner, stiker, ataupun pamflet. Kejati Sulut juga telah menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah SPIP dan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulut dengan interval skor 3,006 terkategorikan pada tingkat kematangan terdefinisi. Diterbitkan SK Kajati tentang unit pengelola pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti, memonitor adanya pengaduan tersebut, dan pengaduan dapat kami terima antara lain lewat website Kejati Sulut. Demikian juga tentang whistleblowing system telah diterbitkan SK Kajati tentang unit penanganan pelaporan WBS. Hal ini berkaitan dengan Satgas 53. Untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, Kejati Sulut telah menerbitkan SK tentang tim penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan. Aswas beserta tim secara simultan mengadakan sosialisasi peta benturan kepentingan di bidang-bidang. Untuk pelaporan LHKPN, pegawai Kejati Sulut telah 100% membuat pelaporan dan sudah dikirim ke KPK. Area perubahan yang terakhir, kualitas pelayanan publik. Tujuannya antara lain lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kejati Sulut telah melengkapi dengan PTSP untuk memberikan pelayanan kepada setiap tamu yang datang. Demikian juga Kejati Sulut lengkap mempunyai medsos yang bisa diakses oleh umum, yaitu website, FB, IG, Twitter, YouTube yang memuat kegiatan-kegiatan atau berita-berita tentang Kejati Sulut atau berita-berita lain yang penting dan bermanfaat. Untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sarana penyuluhan hukum mobile dengan moto mantap melayani tanpa pamrih yang dilakukan di bandara, mal atau ruang publik lain. Kejati Sulut juga mempunyai ruko hukum gratis yang memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.
dalam waktu dekat bekerja sama dengan Pemkot Manado bertempat di Mall Pelayanan Publik memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Sulawesi Utara. Kejati Sulut juga melengkapi dengan ruang tamu yang nyaman, toilet yang bersih untuk umum dan difabel, tempat parkir termasuk tempat parkir khusus untuk wanita dan difabel. Klinik Kejati Sulut direkomendasikan oleh Dinkes Provinsi mengeluarkan surat hasil swab antigen untuk perjalanan. Demikian juga Kejati Sulut melengkapi pelayanan publik baik untuk warga Kejati ataupun di luar Kejati dengan adanya DA Diaksa, kedai dan toko, perpustakaan yang nyaman, tempat merokok, ruang ramah anak, ruko hukum gratis, anjungan tunai mandiri, rumah ibadah Muslim dan Kristen, tempat rapat dengan suasana yang berbeda, tanpa baku dapa, tempat pangkas rambut untuk pegawai dan khalayak umum. Kejati Sulut juga mempunyai dojo karate, gojukai, lapangan tenis indoor, lapangan olahraga, serta dilengkapi dengan ruang laktasi. Dalam survei kepuasan publik, Kejati Sulut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan komunikasi secara terjadwal, baik secara Zoom ataupun secara sidak, dan kunjungan kerja terjadwal kepada kejari-kejari ataupun capjari. Saat ini Kejati Sulut mempersiapkan ruangan untuk asisten pidana militer. Penghargaan yang kami terima antara lain penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik pertama triwulan 1 tahun anggaran 2021 dalam kategori pagu sedang. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, Kejati Sulut terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Sulawesi Utara. Akhirnya, salam sehat untuk torang semuanya. Makasih.